Hong Qianye merasa kesal dan menduga bahwa gurunya takut dirinya akan melampaui kemampuannya suatu hari nanti. Bai Xiaoxi kemudian mengusulkan agar Hong Qianye diberikan kesempatan untuk berlatih di jam matahari, meyakinkan bahwa dirinya mampu menangani tugas yang ditinggalkan seniornya. Setelah berpikir lebih lanjut, Ye Junlin akhirnya mengizinkan Hong Qianye pergi berlatih, sambil mengingatkan agar ia berterima kasih kepada Bai Xiaoxi. Mendengar keputusan ini, Hong Qianye merasa sangat gembira dan segera berterima kasih. Sebelum berangkat, Ye Junlin menyuruhnya makan terlebih dahulu. Sementara itu, Hong Qianye menatapnya dengan penuh ambisi, bersumpah bahwa ketika ia menyelesaikan latihannya, hari itu akan menjadi saat di mana Ye Junlin harus tunduk padanya. Ye Junlin menyadari bahwa Xiao mudah terpancing oleh penghinaan. Dia tahu bahwa semakin kuat lawannya, semakin besar pula kekuatannya sendiri. Dia hanya butuh orang-orang untuk bekerja di bawahnya dan terus naik level. Xiaoxi kemudian datang dan memberitahu bahwa 50 cangkir minuman baru telah siap. Dia bertanya apakah susu boleh meminum 1 cangkir cincau. Ye Junlin mengizinkannya dan mengatakan bahwa dia bisa memilih cangkir mana saja. Xiaoxi pun berterima kasih. Sambil mengelus susu, Ye Junlin mengingatkan bahwa kebanyakan orang mengelus kucing, sedangkan dia malah mengelus tikus, tapi tetap saja terasa menyenangkan. Mendengar itu, Bai Xiaoxi langsung terkejut dan bertanya di mana ada kucing, karena dia sangat takut pada mereka. Ye Junlin menyayangkan bahwa susu memiliki tubuh abadi Daluo, tetapi masih takut pada kucing, padahal dia memiliki 100.000 penjahat di alam rahasia. Susu hanya bisa menjawab bahwa dia memang takut. Ye Junlin menyarankan susu untuk berlatih di jam matahari, karena 100 tahun di dalam hanya setara dengan 1 hari di dunia luar, sehingga kultivasinya akan meningkat pesat. Namun, susu menolak karena tidak ingin berpisah selama 100 tahun. Dia lebih suka mengikuti Ye Junlin dan menikmati makanan enak. Ye Junlin tertawa, merasa bahwa sikap susu sangat cocok dengannya, berbeda dari orang lain. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya mengapa susu, sebagai iblis, tidak pernah berubah menjadi manusia setelah berkultivasi ke tingkat dewa. Susu hanya bisa menjawab bahwa dia lupa. Ye Junlin pun menyuruhnya mencoba berubah. Susu segera mengerahkan seluruh tenaganya, hingga auranya berubah menjadi kuning. Setelah beberapa waktu, akhirnya Bai Xiaoxi berhasil berubah menjadi bentuk manusia. Namun, saat melihat hasilnya, Ye Junlin langsung memuncratkan darah dari mulutnya karena terkejut. Bentuk tubuhnya memang manusia, tetapi wajahnya tetap seperti tikus. Bai Xiaoxi bertanya apakah dia terlihat jelek, tapi Ye Junlin langsung mengatakan bahwa ini bukan hanya jelek, melainkan menakutkan. Dia curiga susu sengaja mempermainkannya, tetapi susu bersikeras bahwa dia sudah berusaha keras. Sayangnya, dia tidak bisa mengubah wujudnya dengan sempurna. Ye Junlin akhirnya menyuruhnya kembali ke bentuk semula. Namun, beberapa saat kemudian, waktu terus berlalu, tetapi dia tetap tidak bisa berubah kembali. Ye Junlin mulai ragu apakah bentuk aslinya benar-benar tikus atau malah babi. Bai Xiaoxi meyakinkannya bahwa jika diberi waktu beberapa hari lagi, dia pasti bisa kembali seperti semula. Saat Bai Xiaoxi bertanya apakah Ye Junlin masih ingin mengelusnya, Ye Junlin langsung menolak dan mengatakan bahwa dia ingin sendirian. Susu pun berlari ke gentong air dan bercermin, masih merasa bahwa penampilannya cantik. Sementara itu, situasi di wilayah timur memanas. Di perbatasan Huangzu dan Lingzhou, kapal-kapal dari Sekte Yuhua memenuhi perairan. Para penonton memperkirakan bahwa Sekte Xuantian akan tamat, dan pemimpin mereka pasti ketakutan setengah mati. Di dalam kapal, seseorang melaporkan bahwa pertempuran telah dimulai. Chen Xiao, dengan marah meminta penjelasan lebih jelas. Ketika mendengar bahwa Yuhuamen telah menyerbu Huangzu, dia justru senang karena akhirnya ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Di tempat lain, di Sekte Banshan, Ouyang Feng khawatir dengan jumlah lawan yang begitu besar.
Dia meminta Ye Tianjun untuk tidak terlalu keras kepala dan mempertimbangkan untuk melarikan diri jika situasi memburuk, karena jika dia musnah, itu akan menjadi kerugian besar bagi wilayah mereka. Di Sekte Xuantian, suasana semakin tegang. Para murid mulai mempertanyakan keberadaan pemimpin mereka saat musuh sudah tiba. Sementara itu, di gunung belakang Sekte Xuantian, guntur besar terdengar, menandakan bahwa para pemimpin sekte telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dezu yang sudah berlatih selama 500 tahun masih merasa belum bisa menembus batasnya. Qiansui mengingatkan bahwa mereka harus bersyukur atas keterampilan dan ramuan yang diberikan oleh Ye Junlin, karena tanpa itu, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai jiwa baru lahir. Para murid mulai cemas karena pemimpin mereka belum muncul. Namun, tak lama kemudian, pemimpin sekte tiba dalam keadaan telah mencapai tahap Divine Transformation. Dia menyatakan bahwa usaha mereka selama ini tidak sia-sia, dan mereka harus bersiap menghadapi perang yang akan segera pecah. Tiba-tiba, muncul aura kuat yang bahkan melebihi junior Brother Ye. Para murid terkejut saat melihat sosok yang ternyata adalah Xiao Hong yang telah meningkatkan kultivasinya. Dezu menyatakan bahwa bakat guru dan murid memang sangat luar biasa, dan bertanya tentang level kultivasi Xiao Hong. Mendengar itu Xiao Hong tersinggung dan langsung menyerang Dezu. Qiansui berusaha menengahi dan mengingatkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama, tetapi Xiao Hong dengan arogan menyebut dirinya sebagai raksasa jalan ajaib dan tidak sebanding dengan mereka. Qiansui mulai marah dan mengancam akan melaporkannya kepada Ye Junlin, tetapi Xiao Hong tidak peduli. Dia merasa bahwa saat ini, dia sudah cukup kuat untuk bersaing dengan Ye Junlin. Dia bahkan mengincar harta karun sekte, yang menurutnya lebih baik digunakan olehnya daripada terbuang sia-sia. Melihat itu mereka sangat marah dan akan menghentikan Xiao Hong. Melihat mereka mendekat, Xiao Hong langsung menyerang dan menyuruh mereka pergi. Ketua sekte terkejut dengan auranya yang begitu kuat setelah memasuki alam Divine Transformation, lalu bertanya-tanya tentang asal-usul Xiao Hong sebagai murid dari Ye Junlin. Tapi kemudian, Xiao Hong sempat kebingungan ketika melihat jam matahari yang tidak bergerak. Tetua sekte mengingatkan bahwa sebagai murid jenius, sekte akan mendukungnya sepenuhnya, jadi tidak perlu melakukan tindakan tercela. Namun, Xiao Hong marah dan langsung menyerang ketua sekte, yang kaget karena serangannya begitu kuat, hingga ia sama sekali tidak bisa melawan. Xiao Hong mengejek mereka, mengatakan bahwa membiarkan mereka hidup saja sudah merupakan belas kasihan darinya. Ia lalu menantang Ye Junlin untuk keluar dan menghadapi pasukan sekte Yuhua. Setelah itu, ia pergi dengan keyakinan bahwa sudah waktunya berhadapan langsung dengan Ye Junlin. Ketua sekte menyuruh semua orang datang melihat, sementara di sisi lain, Ye Junlin tampak santai menikmati teh susu. Xiao Hong merasa itu adalah hal yang memalukan bagi seorang kultivator dan berpikir bahwa Ye Junlin hanya beruntung mendapatkan kesempatan besar, tetapi kini semuanya akan menjadi miliknya. Saat Xiao Hong mendekat, Ye Junlin menyambutnya dengan tenang, mengaku merindukannya. Namun, Xiao Hong marah karena Ye Junlin tampak malas dan tidak peduli dengan bahaya yang mendekat. Ye Junlin mendengar ancaman itu masih saja santai, seolah tidak menyadari apapun yang terjadi. Xiao Hong mengejeknya yang hanya bersantai di ruangan kedap suara, tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ketika Ye Junlin akhirnya menggunakan kemampuannya dan melihat banyak orang datang menantangnya, ia menyadari bahwa perang akan segera dimulai. Xiao Hong menawarkan kesepakatan, jika Ye Junlin menyerahkan semua yang ia peroleh, maka ia mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkannya. Namun, Ye Junlin justru bingung dengan permintaan itu. Xiao Hong, kesal dengan sikapnya, menegaskan bahwa mereka berdua tahu betul situasinya dan harus berbicara terus terang. Tiba-tiba, Bai Xiaoxi muncul dengan membawa sayap ayam Orleans, membuat Xiao Hong terkejut melihatnya dalam wujud aneh. Ia tidak habis pikir dengan selera Ye Junlin yang begitu aneh. Sementara itu,
Ye Junlin bingung dengan tatapan Xiao Hong, merasa dirinya telah disalahpahami. Kemudian, Qian Sui datang dan memperingatkan Ye Junlin untuk berhati-hati karena Xiao Hong adalah pengkhianat. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Bai Xiaoxi, murid kedua Ye Junlin, berubah menjadi bentuk aneh. Tetua sekte memberitahu bahwa Xiao Hong sebenarnya berencana merebut jam matahari dan bahkan menyerang mereka. Ye Junlin bertanya apakah benar demikian, dan Xiao Hong dengan tenang mengakuinya, lalu menegaskan bahwa pasukan sudah datang dan Ye Junlin tidak bisa menghindari kematiannya. Tetua sekte marah karena padahal Ye Junlin telah memperlakukannya dengan baik, tetapi Xiao Hong menyatakan bahwa justru dia diperlakukan seperti pelayan dan sudah cukup menahan semuanya. Mendengar pernyataan dari Xiao Hong langsung, Ye Junlin menyesali segalanya, merasa bahwa semua ini adalah balasan atas sikapnya yang mengabaikan perasaan muridnya. Tetua sekte terkejut melihatnya seperti itu, tetapi Xiao Hong tidak percaya dengan penyesalan itu, menuduhnya hanya berpura-pura. Ye Junlin dengan lembut mencoba membujuknya, tetapi Xiao Hong menolaknya mentah-mentah. Di saat yang sama, sistem memberitahu Ye Junlin bahwa ia telah menyelesaikan misi untuk mengakui kesalahannya dengan tulus, dan sebagai hadiah, ia mendapatkan teknik tubuh tiran yang luar biasa. Ye Junlin puas dengan imbalannya dan kembali bersantai. Ia lalu menggoda Xiao Hong, menyebut bahwa guru tetap akan menjadi guru selamanya. Dan Ye Junlin meminta Bai Xiaoxi untuk memijitnya, dan Bai Xiaoxi mengiyakan, yang membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah Ye Junlin mengalami gangguan mental karena tekanan yang terlalu besar. Namun, Qian Sui membela Ye Junlin. Xiao Hong masih bingung dengan semua ini, tetapi Ye Junlin menantangnya, mempertanyakan apakah ia benar-benar yakin sudah lebih kuat sekarang. Xiao Hong dengan penuh semangat menyatakan bahwa meskipun waktunya terbuang karena ditekan, dia telah berkultivasi selama 200 tahun di jam matahari. Kini, dalam hal kultivasi dan kekuatan, dia telah melampaui Ye Junlin. Dia tidak sabar untuk bertarung, karena armada Yuhuamen hampir mencapai puncak Piao Miao. Bai Xiaoxi yang melihat itu merasa ketakutan, sementara para tetua sekte panik karena hongkiannya tampaknya ingin merampas semua kesempatan bagi Ye. Tetua sekte mencoba membantu Ye, tetapi tiba-tiba serangan dari sekte Yuhua datang dari atas. Xiao Hong marah dan dengan mudah memantulkan serangan itu kembali ke arah mereka, menyebabkan kapal mereka hancur. Meskipun begitu, orang-orang di dalamnya masih bertahan dan menantang siapapun yang menyerang mereka. Xiao Hong langsung melesat ke arah mereka, merasa terganggu, tetapi tetap bertekad untuk mendapatkan sumber daya Ye Junlin setelah menyelesaikan mereka. Sesampainya di atas, Xiao Hong menantang sekte Yuhua, namun seorang tetua sekte yang berada di tahap akhir Divine Transformation dengan arogan menyerangnya. Dengan satu serangan, Xiao Hong menghabisinya hingga menjadi debu. Dia memberi ultimatum pada sekte Yuhua untuk meninggalkan Wastelen State dalam setengah batang dupa waktu atau mati. Namun, mereka tidak menyerah dan marah kepada Xiao Hong. Mereka pun menyerangnya bersama-sama. Menghadapi serangan itu, Xiao Hong mengeluarkan api pemakan jiwa neter, membakar mereka semua. Para tetua tingkat Divine Transformation pun dipukul mundur, dan sepertiga dari mereka tewas dalam sekejap. Teriakan kesakitan memenuhi udara saat medan perang dipenuhi tengkorak hijau tua. Tiba-tiba, kuil gantung muncul untuk mendukung mereka. Guru Huizi dari kuil Xuankong, yang telah mencapai Heavenly Lord, terkejut dengan kekuatan Xiao Hong. Dia menyadari bahwa jika murid Ye Junlin sekuat ini, maka gurunya pasti jauh lebih kuat. Huizi pun maju menyerang, tetapi Xiao Hong dengan santai menghancurkan serangannya. Para pengikut kuil Xuankong terkejut karena segel ajaib mereka tidak bisa menghilangkan api aneh itu. Dalam satu pertemuan, puluhan ribu pengikut batin Huizi lenyap. Huizi mencoba melawan dengan tapak Buddha, tetapi Xiao Hong dengan tekniknya berhasil mencengkeram dan menghancurkannya. Dia mengejek mereka karena tidak tahu batas kemampuan mereka. Melihat itu,
Para orang dari kuil Xuan Kong mulai ketakutan, menyadari bahwa murid Ye Junlin terlalu mengerikan. Dezu bahkan setuju untuk memenuhi permintaan Xiao Hong demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara itu, Ye Junlin yang menyaksikan semua ini mulai menggunakan mata wawasan untuk melihat kekuatan Xiao Hong. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiao Hong telah mencapai tahap Great Ascension setengah langkah, yang menjelaskan kepercayaan dirinya. Namun, tiba-tiba muncul retakan di udara, dan dari dalamnya muncul 18 kultivator Great Ascension dari Sekte Yuhua. Orang dari Sekte Yuhua sangat terkejut melihat kehadiran mereka, karena mereka adalah kekuatan inti Sekte Yuhua, yang dikenal sebagai legenda tak terkalahkan wilayah timur. Mereka pernah menekan Raja Monster Laut Utara dan menghancurkan Sekte Iblis Gurun Selatan. Ye Junlin tersenyum, merasa tertarik dengan kekuatan sejati Great Ascension yang lebih menggoda daripada setengah langkahnya. Salah satu dari mereka, Ling Feng, yang telah mencapai Great Ascension sempurna, mencemooh bawahannya karena mempermalukan Sekte Yuhua. Sementara itu, ular emas mulia yang juga berada di puncak Great Ascension menertawakan situasi, merasa tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa menghancurkan sekte terkuat di wilayah timur. Xiao Hong mengejek mereka, tetapi ular emas mulia marah karena merasa tidak dihormati. Para tetua inti Sekte Yuhua yang berada di tahap awal Great Ascension pun bersiap menghadapi Xiao Hong. Para tetua Sekte Yuhua memperdebatkan apakah perlu menghadapi seseorang yang sudah sekarat. Mereka meremehkan Ye Junlin, menganggapnya terlalu sombong karena membiarkan muridnya menghadapi mereka sendirian. Mereka pun memutuskan untuk membunuh murid perempuannya terlebih dahulu, berharap itu akan memancing reaksi dari Ye Junlin. Xiao Hong, yang kesal, menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Namun, salah satu tetua mengejeknya dan memerintahkan untuk menangkapnya. Mereka pun menyerang, menyombongkan diri bahwa banyak jiwa telah binasa di tangan mereka. Salah satu dari mereka bahkan berniat menggunakan kepala Xiao Hong sebagai persembahan untuk pedangnya. Xiao Hong tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan, api penyucian. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk mengalahkan mereka sebelum akhirnya menghadapi Ye Junlin. Serangannya begitu kuat hingga para tetua yang menyerangnya terkejut. Salah satu dari mereka tidak percaya bahwa tekniknya, yang telah menyatu dengan jiwa iblis kuno, dapat dihancurkan begitu mudah. Mereka menyadari bahwa Xiao Hong baru setengah langkah memasuki tahap Great Ascension, tetapi sudah mampu mengalahkan 3 orang di tahap awal Great Ascension. Menyadari bakat luar biasa Xiao Hong, para tetua memutuskan untuk membunuhnya bersama-sama. Namun, Xiao Hong merespons dengan teknik, api naga langit yang membara, membakar mereka. Tetua Su mengakui bahwa Xiao Hong memang tangguh, tetapi serangannya mulai melemah. Para tetua pun menggabungkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan gabungan. Xiao Hong, yang terdesak, berpikir bahwa jika dia tidak menghindar, dirinya akan terbelah dua. Ia lalu menggunakan api iblis pemusnah, yang dengan mudah menelan serangan para tetua dan mengarah balik ke mereka. Para tetua terkejut dengan api aneh yang melahap keterampilan mereka. Salah satu dari mereka menyebut bahwa ini adalah teknik jahat yang harus segera dimusnahkan sebelum menjadi ancaman lebih besar. Xiao Hong menantang salah satu tetua wanita untuk bertarung, tetapi wanita itu marah dan bersumpah akan mencabik-cabik mulutnya. Tetua rambut merah menegaskan bahwa Xiao Hong tidak boleh dibiarkan hidup karena bisa menjadi ancaman besar bagi wilayah timur dalam 100 tahun mendatang. Mereka pun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Xiao Hong, yang dikepung, menyalahkan Ye Junlin karena tidak menyerahkan harta rahasia lebih awal. Ia tidak menyangka Sekte Yuhua akan mengirim 18 guru Mahayana hanya untuk menghadapi sekte kecil. Salah satu tetua menyerangnya dengan tinju tuan, yang membuatnya terpental dan terluka. Bai Xiaoxi cemas dan bertanya apakah Xiao Hong baik-baik saja, sementara Ye Junlin justru mengejeknya karena tidak bisa mengalahkan lawan-lawannya. Marah,
Xiao Hong membalas bahwa setidaknya dia masih bisa bertahan, tidak seperti Ye Junlin yang hanya bersembunyi. Tiba-tiba, salah satu tetua mengaktifkan sebuah benda yang langsung menerangi sekte Xiaotian, memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dezu mengenali benda itu sebagai kompas luar angkasa, artefak kuat yang pernah digunakan dalam bencana setan Laut Utara, untuk menguapkan 30% Laut Utara dan memusnahkan 100.000 iblis. Xiao Hong mulai khawatir bahwa dia akan mati bersama orang-orang yang dianggapnya lemah. Sementara itu, para tetua mulai memperhatikan Ye Junlin yang tampak santai di tengah situasi ini. Xiao Hong tidak habis pikir bahwa di saat seperti ini, Ye Junlin masih bisa makan dengan santai. Namun, Ye Junlin justru memuji masakan Bai Xiaoxi dan berkata ingin mencoba rasa madu lain kali. Tak lama, Ye Junlin akhirnya muncul di hadapan para tetua sekte Yuhua. Tetua rambut merah menyambutnya dengan sinis, sementara Ye Junlin menegaskan bahwa sebagai guru, ia harus membela muridnya. Para tetua yakin bahwa nasib Ye Junlin sudah ditentukan dan segera menyerangnya. Saat itu, sistemnya aktif, meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah alam Great Ascension. Dengan satu serangan, ia berhasil menghancurkan serangan para tetua dengan mudah. Para tetua sekte Xuantian terkejut mengetahui bahwa Ye Junlin sebenarnya adalah seorang guru Great Ascension yang kuat. Xiao Hong, yang tidak percaya dengan apa yang terjadi, merasa dipermainkan. Sementara itu, para tetua sekte Yuhua akhirnya menyadari bahwa Ye Junlin telah mencapai alam Great Ascension, sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ye Junlin hanya tersenyum dan bertanya apakah dunia body integration telah mengecewakan mereka. Para tetua menyadari bahwa meskipun informasi mereka salah, Ye Junlin hanya berada di tahap tengah Great Ascension. Mereka segera membentuk formasi terkuat untuk menyerangnya. Namun, Ye Junlin hanya tersenyum dan membiarkan serangan gabungan itu menghantamnya tanpa menghindar. Tetua Su terkejut melihatnya tetap berdiri tanpa menghindar, sementara Xiao Hong merasa heran dengan kepercayaan dirinya. Setelah serangan itu mengenai dirinya, Ye Junlin menertawakan serangan itu, menyadari bahwa teknik tubuhnya mampu menahan serangan sekuat itu. Para tetua sekte Yuhua pun terkejut, tidak percaya bahwa seseorang di tahap tengah Tribulation Transcendence bisa bertahan dari formasi 15 pedang surgawi. Xiao Hong semakin curiga bahwa Ye Junlin menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, Ye Junlin muncul di hadapan salah satu tetua yang ketakutan dan mempertanyakan identitasnya. Namun, Ye Junlin hanya berkata bahwa orang mati tidak perlu bicara, lalu dengan cepat menghabisi mereka satu persatu. Melihat itu, para tetua yang tersisa panik dan mencoba melarikan diri, tapi Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan. Saat itu, seorang tetua rambut merah, Hong Wu, menghadangnya. Para murid sekte Yuhua bersorak, berterima kasih atas bantuannya. Hong Wu menyadari bahwa meskipun tubuhnya kuat, ia hampir hancur hanya dengan satu pukulan Ye Junlin. Saat situasi semakin menegang, seekor ular muncul, bergabung dengan pertarungan bersama seorang wanita tua dan tetua lainnya. Mereka bertiga menyerang Ye Junlin dengan teknik terkuat mereka, berharap bisa mengalahkannya. Namun, tiba-tiba sistem dalam tubuh Ye Junlin aktif, meningkatkan kultivasinya ke puncak Great Ascension. Para tetua terkejut menyadari bahwa mereka telah tertipu. Ye Junlin lalu menyerang balik, membuat mereka putus asa dan memaksa mereka menggunakan metode rahasia sekte mereka, segel jalan abadi, yang meningkatkan kekuatan mereka hingga mendekati level seorang yang abadi. Namun, Ye Junlin tetap tenang dan mengaktifkan teknik Dharma Kaisar Surgawi. Dengan satu gerakan tangannya, para tetua langsung beralih ke mode bertahan. Xiao Hong terkejut mengenali teknik itu sebagai sesuatu yang lebih mengerikan dari Dewa Iblis kuno. Para tetua menyadari bahaya yang mereka hadapi, tetapi sudah terlambat. Ye Junlin lalu menggunakan teknik potong jari langit, menyerang mereka dengan fatal. Para murid yang melihatnya langsung panik dan berusaha melarikan diri,
menyebutnya sebagai reinkarnasi monster tua Suxian. Namun, Ye Junlin hanya tersenyum dan menggunakan teknik penghancuran besar reinkarnasi, menghabisi mereka semua tanpa ampun. Hongwu dan seorang tetua mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap oleh tangan Dharma Ye Junlin. Mereka terluka parah dan hanya bisa mencaci maki sebelum akhirnya meledak bersama tempat itu. Ye Junlin tersenyum puas, menyadari betapa kuatnya teknik yang baru ia gunakan, lalu bersiap menghadapi murid yang berkhianat. Sementara itu, Xiao Hong hanya bisa berpikir dengan panik bahwa semuanya telah berakhir.